Jadi seorang kepala negara. Di pikiranmu, mereka mungkin akan bergelimang harta, punya gaji yang selangit. Nah, mesti kalian tahu, gaji seorang kepala negara tidak sebanyak seorang yang bekerja sebagai CEO di perusahaan besar, yang gajinya itu antara 130 sampai 250 juta sebulannya. Memang ada kepala negara yang punya gaji selangit mencapai 136,7 triliun rupiah setiap tahunnya. Tapi bukan itu yang seorang kepala negara kejar. Karena bahkan ada kepala negara yang menolak gajinya sendiri. Oke, kamu pasti penasaran, seberapa besar sih gaji setiap kepala negara? Kalau begitu, mari kita bandingkan. Saat kampanye tahun 2019, Prabowo Subianto dan cawapresnya Sandiaga Uno berjanji tidak akan mengambil gaji jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Kamu mungkin bertanya, berapa sih gaji seorang presiden di Indonesia? Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, besaran gaji presiden setiap bulannya senilai 6 kali gaji pokok pejabat negara. Besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara senilai Rp5.040.000, yang artinya Presiden Prabowo Subianto menerima gaji sebesar Rp30.240.000. Sebenarnya masuk akal kalau seorang presiden berani tidak menerima gajinya, karena kenyataannya seorang presiden bukan cuma dapat gaji pokok, ada tunjangan yang lebih besar dari gaji pokok, yakni sebesar Rp32.500.000. Terus, ada tunjangan istri suami, anak sampai tunjangan makan. Jadi, secara kotor, presiden dapat penghasilan sebesar Rp62,7 juta setiap bulannya. Ditambah, seorang presiden saat menjabat akan menerima sejumlah fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah dinas, tunjangan kesehatan, dan semua biaya rumah tangga. Belum lagi uang pensiun seumur hidup, yakni sebesar 100% dari gaji pokok terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah Prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai presiden? Karena saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia sendiri tetap menerima gajinya. Tapi yang mesti kita tahu, itu adalah janji Pilpres 2019. Kalau Donald Trump saat menjabat sebagai presiden tahun 2016 menepati janjinya, meski tidak jelas kemana ia menyumbangkan gajinya, karena Gedung Putih tidak pernah mengklarifikasi di mana atau bahkan apakah ia menyumbangkan gajinya. Terlebih lagi ya, Trump didakwa atas pemalsuan catatan keuangannya. Oke, kita kesampingkan dulu ya. Sekarang, jika Donald Trump mulai menjabat periode ini, berapa besar gaji yang bakal ia dapat? Donald Trump akan sama di periode sebelumnya. Kenapa? Karena sudah lebih dari 20 tahun, Presiden Amerika Serikat tidak mendapat kenaikan gaji. Berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat, Presiden yang menjabat akan memperoleh gaji sebesar $400.000 per tahunnya atau sekitar 6,3 miliar rupiah yang dibayar setiap bulannya. Artinya, gaji seorang presiden kurang lebih 500 juta rupiah setiap bulan. Selain itu, presiden juga dapat tambahan sebesar $50.000, dana perjalanan sebesar $100.000, dan anggaran hiburan sebesar $19.000. Di luar dari gaji, Presiden Amerika Serikat berhak atas tunjangan lain. Salah satunya adalah fasilitas Gedung Putih sebagai tempat tinggal. Apakah menurutmu Presiden Amerika Serikat adalah gaji paling tinggi di dunia? Jawabannya bukan. Perdana Menteri Singapura jadi pemimpin negara dengan gaji tertinggi di dunia. 4 kali lebih besar dari Presiden Amerika Serikat dan 12 kali lebih besar dari gaji Presiden Rusia, yakni 1,6 juta US dollar atau sekitar 25 miliar rupiah per tahunnya. Kamu mungkin bertanya, mengapa Singapura punya gaji yang sangat tinggi, sementara negaranya hanya mengandalkan perdagangan dan juga jasa sebagai sumber pendapatan? Jawabannya, dengan gaji yang tinggi dimaksudkan untuk mencegah korupsi dan mengedepankan profesionalitas. Tujuan lainnya mengapa Perdana Menteri dan menteri-menterinya harus dibayar lebih tinggi dari swasta? Supaya
talenta-talenta terbaik yang ada di Singapura mau bekerja di pemerintahan. Seperti yang sudah disinggung tadi, Singapura hanya mengandalkan perdagangan dan jasa sebagai sumber pendapatan. Makanya, setiap pejabat pemerintah wajib diisi oleh SDM terbaik. Oke, kita sepakat ya dengan gaji tinggi yang diberikan kepada pejabat, maka potensi untuk korupsi juga semakin kecil. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada juga presiden yang tidak mau digaji, tapi tetap bisa bekerja dengan profesional. Memilih menolak hidup mewah dan memilih untuk hidup bersahaja. Bahkan tinggal di istana negara saja tidak mau. Bahkan presiden ini ya, sempat dinobatkan sebagai presiden termiskin sedunia. Namanya adalah Jose Mujica. Ia adalah seorang politikus Uruguay, mantan revolusioner dan petani yang menjabat sebagai presiden Uruguay ke-40 pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Sebagai presiden, ia justru memilih mendonasikan sekitar 90% gaji bulanannya ke organisasi amal yang membantu orang miskin dan pengusaha kecil. Dan kalian tahu berapa gajinya setiap bulan? 12.000 US dollar. Atau kalau kita rupiahkan dengan kurs sekarang ya, sekitar 189 juta rupiah. Angka yang terbilang cukup besar untuk seorang kepala negara. Mujica hanya mengambil sekitar 1.250 dolar atau 19 juta rupiah setiap bulannya untuk dirinya sendiri. Pesona dan gaya sederhananya inilah yang membuat Mujica disenangi oleh masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin. Atas dedikasinya sampai sekarang, negara Amerika Latin ini menempati peringkat pertama sebagai negara paling tidak korup di Amerika Latin. Bahkan, negara ini sangat jujur dalam cara menjalankan ketatanegaraannya. Tapi siapa yang punya gaji paling tinggi setelah Perdana Menteri Singapura? Apa Rusia? Bukan. Jawabannya adalah Kepala Eksekutif Hong Kong. Sekadar informasi ya, jabatan ini dibentuk pada tahun 1997 saat penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Republik Rakyat Tiongkok, menggantikan jabatan Gubernur Hong Kong yang merupakan wakil Raja Inggris pada masa pemerintahan Inggris. Saat ini, Kepala Eksekutif Hong Kong dijabat oleh John Lee Ka-chiu, seorang mantan kepala keamanan di Hong Kong. John Lee menggantikan Carrie Lam setelah pemilihan Kepala Eksekutif Kota, di mana dia adalah satu-satunya kandidat. Soal berapa gajinya, disebut kalau gaji John Lee Ka-chiu sebesar 696.000 US dollar atau setara dengan 11,26 miliar rupiah per tahunnya. Nah, apakah gaji tetangganya Cina ada di urutan setelahnya? Jawabannya tidak. Sebagai negara dengan ekonomi besar dan menciptakan banyak miliarder, justru tidak membuat Presiden Cina dapat gaji besar. Kenyataannya, Xi Jinping hanya mendapatkan gaji 22.000 US dollar atau sekitar 319 juta rupiah per tahunnya. Itu pun, gaji Presiden Cina sudah mengalami kenaikan 62% belakangan ini. Dengan gaji yang diterima, Xi Jinping masuk dalam kategori presiden dengan gaji terendah di dunia. Bahkan, gajinya itu setara dengan negara-negara kecil seperti Gina ataupun Kazakhstan. Tapi sekalipun kecil, Xi Jinping tetap dapat beberapa fasilitas mewah dan privilege khusus bagi dirinya serta keluarganya. Kalau untuk sekelas kepala negara seperti Inggris, gajinya fantastis. Sebelumnya kebijakan menaikkan gaji Raja Charles III yang mencapai 53% sempat dikritik karena Inggris sedang bergulat dengan krisis biaya hidup yang meningkat. Lalu, seberapa besar gaji Raja Charles III? Seperti para pendahulunya, Charles III juga menerima pendapatan dari statusnya sebagai Raja Inggris. Dari mana ia mendapatkan gaji? Sumber pendapatan utama Raja Inggris berasal dari Sovereign Grant, sebuah dana hibah yang didapat kerajaan dari pemerintah Inggris. Dana tersebut biasa dialokasikan sebagai anggaran Royal Household guna pemenuhan kebutuhan kerajaan. Tak hanya dipakai untuk menggaji Raja Inggris, Sovereign Grant juga digunakan bagi keperluan lain, misalnya untuk pemeliharaan properti dan biaya para staf di kerajaan. Selain itu, seorang Raja Inggris juga menerima tunjangan bernama Privy Purse. Biasanya,
pemimpin kerajaan memakainya untuk menutupi pengeluaran pribadi. Dilaporkan setidaknya, Raja Charles III menerima sekitar 25 juta US dollar setahunnya dalam statusnya sebagai pemimpin kerajaan. Jika dikonversi ke rupiah, angkanya menjadi sekitar 390,2 miliar rupiah. Tapi ini belum seberapa. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Arab Saudi. Kabarnya menerima gaji mencapai 9,6 miliar US dollar atau setara 136,7 triliun rupiah per tahunnya. Bahkan, ia dinobatkan sebagai kepala negara yang punya gaji tertinggi di dunia. Angka ini justru dianggap rasional karena tanggung jawab dan kekuasaan yang dimilikinya dalam mengelola negara dengan kekayaan minyak terbesar di dunia.